Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah praktikum simulasi proses. Untuk modul yang pertama, kita akan mempelajari tentang continuous stir tank reaktor. Jadi bagaimana aplikasi dari continuous stir tank reaktor ini dalam upaya kita untuk menentukan kinetika sebuah reaksi. Dalam hal ini, reaksi yang akan dilakukan merupakan reaksi saponifikasi antara etil asetat dengan NaOH. Untuk lebih jelasnya, silahkan mempelajari video berikut ini. Yang pertama yang harus disampaikan adalah tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan konstanta laju reaksi di continuous stir tank reaktor pada berbagai suhu. Yang berikutnya adalah untuk menentukan energi aktivasi reaksi. Di sini prinsipnya adalah sebenarnya reaktor memiliki beberapa tipe, ya. Ada secara garis besar. Dari sistem kerjanya ada dua jenis, yaitu batch dan juga continue. Nah, untuk CSTR sendiri atau continuous stir tank reaktor, atau ada juga yang menyebutnya sebagai mixed flow reaktor, atau ada juga yang menyebutnya sebagai reaktor alir tangki berpengaduk. Ini merupakan salah satu jenis reaktor yang tipenya continue. Apa itu reaktor continue? Reaktor continue adalah reaktor yang selama proses reaksi terjadi terdapat input dan terdapat output, dan apabila reaktor tersebut berada pada kondisi steady state, maka laju alir yang masuk akan sama dengan laju alir yang keluar, sehingga mengakibatkan volume fluida di dalam reaktor akan selalu konstan, atau sering disebut dengan tidak terjadi yang namanya akumulasi. Karena salah satu ciri akumulasi dalam satu sistem adalah tentu adanya perubahan volume fluida di dalam reaktor. Karena volume fluida di dalam reaktor selalu konstan, yang merupakan akibat dari laju alir input dengan output nilainya sama, maka reaktor continuous stir tank yang kita operasikan di lab simulasi proses juga termasuk di dalam tipe reaktor CSTR yang berada pada kondisi steady state. Kemudian ciri khas berikutnya dari continuous stir tank reaktor adalah adanya pengadukan. Di sini diasumsikan bahwa pengadukannya terjadi secara sempurna, sehingga konsentrasi bahan di dalam reaktor di setiap titik, entah itu di dasar, di samping, di atas, di tengah, semuanya akan memiliki konsentrasi yang sama, sehingga konsentrasi di dalam reaktor sama dengan konsentrasi yang keluar dari reaktor. Secara persamaan neraca massa bisa kita gambarkan sebagai berikut, bahwa akumulasi adalah input dikurangi output ditambah dengan generasi dikurangi dengan konsumsi. Apabila konteks yang kita pelajari adalah reaktan, dalam hal ini nanti yang bisa dibaca melalui sensor konduktivitas, yaitu konsentrasi dari NaOH, maka NaOH di sini posisinya sebagai reaktan. Sehingga persamaan neraca massa komponen reaktan menjadi sebagai berikut. Tadi sudah saya bahas masalah steady state. Karena di sini laju alir yang masuk sama dengan yang keluar, maka nilai akumulasinya tidak ada atau sama dengan 0. Kemudian apakah ada laju alir yang masuk? Karena dia tipe continue, tentu ada laju alir yang masuk. Kemudian apakah ada laju alir yang keluar? Karena reaksi ini terjadi pada reaktor continue, juga ada aliran bahan yang keluar. Nah, kemudian kenapa tidak ada generasi? Karena di sini reaktan sifatnya itu terkonsumsi, bukan dihasilkan. Konteks generasi ini artinya jumlah mol zat tertentu yang dihasilkan selama proses reaksi terjadi. Berarti ini berlaku kalau kita dilihat dari sisi produk, tapi karena kita melihatnya dari sisi reaktan,
maka nilai generasinya sama dengan 0. Sedangkan nilai konsumsinya tidak sama dengan 0 karena memang reaktan ini dia sifatnya dikonsumsi ya, yang artinya akan terus berkurang dari waktu ke waktu. Sehingga persamaan di atas apabila disederhanakan akan menyisakan persamaan sebagai berikut ya, di mana input sama dengan output ditambah dengan konsumsi. Input sendiri adalah laju alir mol zat A ya per satuan waktu, atau kita tuliskan sebagai FA0. Apabila di awal belum ada konversi, maka nilai XA0 nya adalah 0, sehingga 1 kurangi 0 menjadi 1, 1 kali FA0 adalah FA0. Sekali lagi, FA0 adalah laju alir molar dari zat A mula-mula yang masuk ke dalam reaktor. Kemudian untuk outputnya ya, outputnya adalah kalau tadi FA0 berarti outputnya laju alir mol keluar dari sini ini adalah FA. Kalau FA0 posisinya di input, kalau FA ada di output ya, dimana FA sendiri adalah FA0 dikali dengan 1 dikurangi konversi ya. Silahkan dibuka kembali catatan TRK 1 ya. Nah, kemudian setelah itu yang namanya konsumsi ini adalah laju terkonversinya zat A selama reaksi, atau laju terkonsumsinya zat A selama reaksi dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satuannya juga mol per satuan waktu. Nah, yang namanya laju reaksi ini selalu diwakili dengan min RA. Padahal min RA sendiri satuannya masih mol per satuan waktu per satuan volume. Jika kita menginginkan persatuan waktu, maka volume di sini harus dikalikan dengan volume juga ya. Nah, dalam kasus ini maka volume fluida dikalikan dengan volume reaktor. Apakah volume fluida dengan volume reaktor sama? Untuk kasus reaksi homogen, saya sudah sering membahas ini, bahwa khusus untuk reaksi homogen boleh dianggap bahwa volume fluida itu sama dengan volume reaktor, tapi ini tidak akan berlaku pada saat reaksinya heterogen. Tapi karena ini reaksinya saponifikasi antara etil asetat fasenya liquid dan NaOH juga fasenya liquid ya, maka boleh dianggap bahwa volume fluida di dalam sistem itu sama dengan atau mewakili volume reaktornya, sehingga boleh saling dihilangkan. Nah, dari persamaan ini maka didapatkan persamaan umum di mana tau ya sama dengan CA0 dikali dengan XA dibagi per min RA, seperti itu ya. Ini persamaan umum untuk continuous stir tank reaktor atau mixed flow, atau ada juga yang menyebutnya sebagai reaktor alir tangki berpengaduk. Sesuai dengan tujuan yang pertama, maka tugas pertama kita adalah menentukan nilai konstanta laju reaksi atau K pada reaksi saponifikasi antara NaOH dengan etil asetat yang nanti akan menghasilkan CH3COONa, ya ini sabunnya, dengan C2H5OH. Atau kalau saya ganti simbolnya supaya menjadi sederhana, NaOH ini disimbolkan sebagai A, etil asetat disimbolkan sebagai B, CH3COONa sebagai C, dan C2H5OH sebagai D. Sehingga kalau saya tuliskan menjadi A plus B akan bereaksi dan menghasilkan C plus D. Lalu kasus yang terjadi selama praktikum, kondisinya adalah equimolar. Apa itu equimolar? Equimolar adalah apabila kita punya dua reaktan yang dimasukkan pada konsentrasi yang sama dan laju alir yang sama. Ya, kalau ini A, ini B, kemudian ternyata CA0 sama dengan CB0, maka tentu boleh saja saya menuliskannya menjadi begini. Karena A sama dengan B, maka koefisiennya sama-sama 1 ya, maka boleh saya tuliskan B nya menjadi A karena A dengan B sama ya, sehingga menjadi C plus D.
Nah, jika dilihat ini seolah-olah akan menjadi A plus A, maka menjadi 2A akan menghasilkan C plus D. Ingat ya, persamaan ini boleh diubah sehingga seperti ini hanya jika kasusnya adalah equimolar. Ya, saya ingatkan, hanya jika equimolar. Misalkan NaOH dengan CH3COO C25 atau etil asetat ini diumpankan dengan konsentrasi yang berbeda atau laju alir yang berbeda, maka rumus yang seperti ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, makanya nanti ketika praktik Anda harus mengkondisikan kondisinya harus mendekati ya kondisi equimolar. Ya. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya menjadi K kali Ca kuadrat dengan asumsi bahwa reaksinya elementer. Reaksi elementer ordernya akan mengikuti koefisien stoikiometri ya, sehingga min dCa per dt menjadi K Ca kuadrat. Kemudian persamaan di atas kita selesaikan integralnya, kita integralkan terhadap Ca dan terhadap dt, dt-nya dibawa ke ruas kanan, maka akan dihasilkan persamaan nomor 1. Pada persamaan nomor 1 didapatkan bahwa 1/Ca sama dengan K dikalikan T kecil atau waktu plus 1/Ca0. Ya, sehingga di sini nanti teman-teman harus membuat plot berupa grafik ya, di mana sumbu Y-nya adalah 1/Ca dan sumbu X-nya adalah T. Kemudian dengan bantuan Excel nanti Anda trendline dan Anda keluarkan persamaannya sehingga bentuknya persamaannya menjadi Y sama dengan MX plus C. Ya, jadi nanti tiap satu suhu Anda akan dapat data ya, waktu pengamatan, konsentrasi NaOH tiap waktu, lalu Anda hitung 1/Ca. Nah, 1/Ca nya ini jadikan sumbu Y dan waktunya jadikan sumbu X. Kemudian diplot ya, ini berlaku untuk satu suhu. Jadi nanti Anda akan lakukan di 3 suhu yang berbeda. T1 20 derajat, temperatur 2 30 derajat dan temperatur 3 40 derajat. Berarti nanti untuk grafik ini Anda akan punya 3 grafik dan menghasilkan nilai K yang berbeda-beda. K1, K2, K3 katakanlah seperti itu. Ya. Nah, dari persamaan ini yang Anda cari siapa? Yang Anda cari adalah K. Berarti K tidak lain adalah slope-nya tadi. Ya. Ini dia. Jadi setelah Anda dapat persamaan ini, Anda cari slope-nya. Oh, ternyata slope-nya senilai M. Ya, M itu berarti adalah nilai konstanta laju reaksi pada suhu tertentu. Seperti itu ya. Yang berikutnya masih tentang penentuan nilai konstanta laju reaksi. Apakah persamaan yang nomor 1 tadi menjadi satu-satunya persamaan supaya kalian bisa mendapatkan konstanta laju reaksi? Ternyata tidak ya. Nah, selain dari persamaan yang tadi disebutkan di halaman yang sebelumnya, ada satu lagi persamaan yang bisa Anda manfaatkan untuk bisa menentukan nilai konstanta laju reaksi. Jika di persamaan yang sebelumnya yang Anda butuhkan adalah data tentang konsentrasi, yang saya tunjukkan sekarang, Anda bisa mendapatkan konstanta laju reaksi berdasarkan konversi. Bagaimana caranya? Yang pertama, berangkat dulu dari persamaan ini. Ya, ternyata Ca itu bisa dikorelasikan dengan persamaan konversi. Sehingga persamaan Anda yang sebelumnya Ca seperti ini bisa disubstitusi ya, sehingga nilai Ca kuadrat sekarang menjadi seperti ini. Nah, kemudian diselesaikan persamaan integralnya, maka Anda akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian kita susun ulang, kita rapikan persamaannya sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan persamaan nomor 3.
di mana XA dibagi dengan 1 min XA sama dengan CA0 dikali K dikalikan dengan T. Nah, berarti dalam hal ini nanti data eksperimennya dari waktu ya, teman-teman dapat CA, lalu CA teman-teman bisa menghitung nilai XA. Setelah nilai XA baru bisa menghitung nilai XA dibagi dengan 1 min XA. Nah, harusnya ya nilai K baik Anda menggunakan rumus XA maupun menggunakan rumus CA ya, baik menggunakan persamaan nomor 1 maupun persamaan nomor 3, harusnya hasilnya sama. Saya ingin Anda membandingkan ya bagaimana hasil nilai K-nya, baik itu menggunakan persamaan 1 atau menggunakan persamaan 2 ya. Nah, di sini kemudian sumbu Y ya, kalau dilihat persamaan bentuknya seperti ini, maka sumbu Y-nya adalah XA dibagi dengan 1 min XA. Ini menjadi sumbu Y. Sumbu X-nya tetap waktu ya. Jadi dari persamaan ini plot grafik XA yang di sini sebagai sumbu Y. Bedanya dengan persamaan yang sebelumnya, tidak ada intercept. Jadi di Excel nanti interceptnya harus diberi nilai 0. Kalau yang tadi kan YMX plus C, yang ini persamaannya bentuknya hanyalah YMX ya, dimana M adalah slope ya, dimana slope adalah CA0 dikali K. Padahal teman-teman butuhnya nilai K, maka kalau mau nilai K sama dengan ya slope dibagi dengan CA0. Nah, tuh. Dan ini juga berlaku untuk tiap suhu. Jadi setelah Anda dapat data satu suhu ya, plot yang ini lalu susul dengan plot yang ini ya, kemudian dari grafik yang ini Anda dapatkan, dari grafik yang ini Anda juga dapat untuk suhu yang sama, lalu Anda bandingkan apakah sama hasil penentuan K berdasarkan data konsentrasi jika dibandingkan dengan berdasarkan data konversi. Harusnya sama begitu ya. Nah, itu yang nanti yang harus dibahas begitu. Jadi satu suhu untuk bisa menentukan nilai konstanta laju reaksi, kalian harus melakukan plotting sebanyak 2 grafik ya, dan dibandingkan. Kalau ada 3 suhu reaksi, berarti satu suhu reaksi ada 2 grafik. Kalau ada 3 suhu reaksi, maka akan ada 6 grafik untuk menentukan nilai konstanta laju reaksi. Baik, seperti itu terkait dengan tujuan yang nomor 1. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab bagaimana tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua ini kita akan memanfaatkan hukum Arrhenius ya, untuk menentukan nilai energi aktivasi. Pada dasarnya definisi matematis hukum Arrhenius adalah K sama dengan ya, pre-eksponensial faktor, ada yang menuliskan sebagai A, ada juga yang menuliskan sebagai K0 ya, sama tergantung bukunya saja. Nah, di sini konstanta laju reaksi adalah pre-eksponensial faktor A besar, atau ada juga yang menuliskan K0 ya, dikalikan eksponen min E dibagi dengan R kali T. E adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas ideal, dan T adalah suhu. Nah, untuk bisa mendapatkan energi aktivasi, maka kita harus memiliki data pada berbagai suhu ya, data konstanta laju reaksi pada berbagai suhu. Nah, data konstanta laju reaksi pada berbagai suhu ini sudah teman-teman dapatkan dari tujuan nomor 1. Persamaan yang saya tuliskan ini apabila saya sajikan dalam bentuk len ya, ini diselesaikan dalam bentuk len, bentuknya akan seperti ini. Len K sama dengan min E dibagi R dikalikan 1/RT ditambah dengan len pre-eksponensial faktor atau
K0 atau A besar. Nah, dalam kasus ini berarti persamaan di atas mengikuti bentuk seperti ini, Y sama dengan MX plus C ya, berarti len K sebagai sumbu Y, seper RT sebagai sumbu X, interceptnya adalah len K0, dan min E per R adalah slope ya. Jadi len K adalah sumbu Y, kemudian seper RT adalah sumbu X, intercept ini adalah len K0, dan energi aktivasinya akan diwakili oleh slope ini. Jadi nanti Anda minta bantuan Excel ya, kemudian Anda lakukan plotting, dan di trendline keluarnya nanti harus bentuknya Y sama dengan min MX plus C. Nah, K dari mana ya? Nilai K sudah didapatkan dari data yang sebelumnya. Jadi kalau dirangkum, Anda kan punya suhu reaksi 20, 30, dan 40. Masing-masing suhu reaksi Anda punya nilai K ya, K1, K2, K3. Kemudian Anda hitung seper suhu, seper 20, seper 30, seper 40. Dan yang terakhir adalah Anda hitung len K ya, len K1, len K2, dan len K3. Nah, len K yang Anda hitung barusan jadikan sumbu Y, dan seper suhu yang Anda hitung jadikan sumbu X. Lalu diplot, keluarkan persamaan dalam bentuk Y sama dengan min MX plus C, maka nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai energi aktivasi. Nilai energi aktivasi didapat dari mana ya? Tentu dari slope ya. Diketahui bahwa slope Anda nanti akan bernilai negatif ya. Ini sama dengan min E per R ya. Di sini slope-nya bertanda negatif, negatif dengan negatif nanti akan menjadi positif, sehingga energi aktivasi adalah slope ya dikalikan dengan R. Nah, sudah ya. Jadi dari 3 suhu yang tadi kita lakukan pada saat eksperimen akan didapatkan satu nilai energi aktivasi. Itu ya. Oke. Berikutnya ini adalah tampilan peralatan continuous stir tank reaktor. Peralatan ini terdiri dari 2 tangki feed, yang bagian depan untuk NaOH, sedangkan yang bagian belakang untuk etil asetat. Kemudian alat ini juga dilengkapi dengan pompa. Pompa ini digunakan untuk mengalirkan umpan ya dari tangki 1 dan tangki 2, jenisnya peristaltik. Nanti dari video demonstrasi teman-teman mahasiswa bisa melihat bagaimana cara kerja pompa peristaltik. Nah, pompa ini speednya bisa diatur dengan knob yang ada di sini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa prinsip yang harus dicapai adalah equimolar. Bagaimana mengkondisikan supaya fitnya equimolar? Yang pertama, konsentrasi NaOH dengan konsentrasi etil asetat harus sama. Jadi kalau NaOH-nya 0,05 molaritas, maka etil asetatnya juga harus 0,05 molaritas. Yang kedua, kondisi equimolar bisa dicapai dengan cara diupayakan kecepatan pompa, baik itu pompa 1 dan pompa 2 harus sama. Tujuannya adalah supaya laju alir NaOH dan laju alir etil asetat bisa dikondisikan masuk dengan kecepatan yang sama atau laju alir yang sama. Karena prinsip dari equimolar adalah jumlah mol yang diumpankan harus sama antara kedua umpan. Berikutnya nanti umpan akan dimasukkan ke dalam reaktornya. Ini adalah CSTR-nya ya. CSTR ini karena continuous stir tank reaktor maka dilengkapi dengan agitator atau pengaduk. Speed dari pengadukan bisa diatur di knob yang paling kanan. Ya, karena prinsipnya dia harus diaduk ya.
untuk memastikan konsentrasi larutan di semua bagian di dalam reaktor diharapkan seragam. Berikutnya, karena reaktor ini juga memungkinkan untuk dikondisikan suhu reaksinya, reaktor di dalamnya juga dilengkapi dengan yang namanya koil. Di dalam koil ini nanti bisa dilewati dengan fluida pada suhu tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Ya, misalkan saya mau suhunya 20 derajat, maka supaya kondisi di dalam reaktor ini suhunya bisa turun menjadi 20 derajat, koil ini kita lewati dengan media pendingin, ya, media pendingin misalkan aqueous yang dihubungkan dengan water bath pada suhu 20 derajat, lalu nanti air pendinginnya akan melewati bagian dalam koil begitu. Jadi tidak bercampur dengan larutan yang Anda miliki. Lalu ada juga probe konduktivitas, ya, fungsinya sensornya ini untuk mengukur konduktivitas dari NaOH, dan konduktivitas tersebut akan dikonversi menjadi konsentrasi. Nah, itu sudah merupakan satu paket tugas dari alat ukur bacaan di sini. Display yang paling atas ini menunjukkan suhu dan display di bawahnya ini menunjukkan konduktivitas, di mana konduktivitas nanti ketika sudah dikonversi ke PC atau komputer, terbacanya langsung berupa konsentrasi, begitu ya. Lalu data apa saja yang nanti akan Anda dapatkan? Yang kita manfaatkan di sini tentu data waktu pengamatan dalam satuan detik, kemudian konsentrasi NaOH dalam mol per liter, kemudian ada flow rate, etil asetat maupun NaOH, lalu ada kecepatan pengaduk, suhu reaktor, dan volume reaktor. Lalu bagaimana cara mengolah datanya? Sudah saya singgung tadi di awal, saya refresh kembali sedikit ya. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 3 set data dari suhu 20 derajat, 30 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Misal, kita kerjakan dulu yang 20 derajat Celcius. Pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi diamati mulai dari 0 sampai waktu tertentu, di mana konsentrasi NaOH-nya sudah konstan. Pada saat itulah sudah mencapai keseimbangan sehingga reaksi boleh dihentikan. Nah, konsentrasi NaOH ini bisa diamati dari PC dalam waktu ke waktu. Dari konsentrasi Anda hitung 1/CA, lalu Anda hitung XA, dan Anda hitung XA dibagi 1-XA. Untuk bisa membuat plot grafik yang pertama, Anda manfaatkan data 1/CA dan data waktu ya. Sorry, ini harusnya menit, berarti ini bukan 30 ya, nanti bisa, ini masih satuan detik, nanti teman-teman bisa ganti dalam menit ya. Nah, di sini untuk bisa menggambar grafik yang nomor 1 yang tadi saya bahas, berarti teman-teman membutuhkan data 1/CA dan waktu ya, lalu nanti didapatkan slope. Yang berikutnya Anda manfaatkan data XA dibagi 1-XA dan juga data waktu pengamatan ya, untuk bisa mendapatkan nilai K yang berdasarkan konversi. Tiap suhu reaksi akan ada 2 grafik, dan tiap suhu reaksi akan dihasilkan 1 nilai K. Harusnya nilai K berdasarkan konsentrasi dengan nilai K berdasarkan konversi akan sama ya, begitu. Lalu langkah ini Anda ulangi untuk set data 30 derajat dan 40 derajat. Jadi total akan ada 6 grafik dan 3 nilai K. Nilai K pada suhu 20, nilai K pada suhu 30, dan nilai K pada suhu 40 derajat Celcius. Lalu berikutnya untuk pengolahan data, karena dari masing-masing yang ini untuk tujuan kedua ya, dari masing-masing suhu reaksi Anda bisa menghasilkan nilai K ya, maka di sini Anda harus juga menghitung len K ya untuk mendapatkan sumbu Y, dan ini harusnya ada satu lagi di sini ya, ini yaitu 1/T ya, nanti saya perbaiki untuk tabelnya ya, ini 1/T, 1/suhu, 1/suhunya nanti untuk sumbu X ya, len K nya sumbu Y. Nah, K nya dari mana ya, dari grafik yang sebelumnya Anda plot, suhu 20 dapat K berapa, suhu 30 dapat K berapa, dan suhu 40 dapat K berapa, kemudian dihitung nilai len K, diplot sebagai sumbu Y dan 1/T sebagai sumbu X ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa menghitung energi aktivasi ya. Persamaan energi aktivasi sudah tadi saya jelaskan caranya seperti ini ya, dimana slope dikali dengan konstanta gas ideal ya.
Lalu nanti apa yang akan dibahas dan dihitung? Yang pertama yang dihitung adalah tentu nilai K pada variabel suhu pada berbagai suhu dengan dua metode grafik yang berbeda, baik itu seperti A terhadap T maupun XA dibagi 1 min XA terhadap T. Lalu bandingkan kedua nilai K pada dua metode grafik tersebut, harusnya sama ya. Kemudian hitung nilai energi aktivasi dengan melakukan plot len K terhadap super T, dan buat pembahasan tentang pengaruh suhu ya terhadap laju reaksi jika ditinjau dari energi aktivasi reaksi ya. Jadi ini harusnya kalau suhunya semakin tinggi, apakah laju reaksinya semakin cepat atau semakin lambat. Nah, ini harusnya yang bisa teman-teman bahas begitu ya. Oke, demikian tadi teori pengantar untuk continuous stir tank reaktor. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh meninggalkan komentar atau meninggalkan komen di chat box pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini, silahkan menyaksikan video demonstrasi bagaimana cara mengambil data praktikum dari peralatan continuous stir tank reaktor. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.